Udah lumayan lama juga kayaknya gua nggak bahas keyboard ya. Lagi nggak terlalu banyak keyboard baru juga sih emang. Tapi ya ini di sini gua kedatangan salah satu keyboardnya Yunzi. Gua udah cukup lama tahu Yunzi, yang nonton juga kayaknya udah pada tahu sama brand Yunzi. Brandnya sendiri tuh udah ada dari tahun 2018, tapi setahu gua baru resmi masuk Indo tuh kayak di tahun kemarin deh. Jadi gue ini dapat barangnya resmi dari Yunzi Indonesia, mereka cover garansi 1 tahun dan cara belinya gampang, cek aja lapak-lapak mereka di marketplace. Link pembeliannya bakalan gue simpen di deskripsi di bawah. So, yang gue cobain kali ini adalah Yunzi AL66. Ini tuh salah satu line up keyboard 65%-nya Yunzi, harganya di sekitaran 1,5 jutaan. Varian warnanya dia ada 4 macam, cakep-cakep semua. Yang ada di gua ini varian warna biru. Ini birunya seriously lihat langsung cakep banget, kadang tuh kalem, kadang juga ngejreng tergantung cahaya. AL66 ini dijual sebagai pre-built by the way, bukan barebone. Jadi kalau kalian beli ini keyboard ya nggak perlu pusing buat ngerakit atau beli perintilan apapun. Apalagi ini di kelengkapannya juga udah dikasih yang super lengkap banget. Standar kalau kayak kabel Type C 2-in-1 puller udah dapat, tapi di sini kita dapat spare switch juga, dapat extra keycaps juga, sampai ke dust cover juga dapat. Nah, buat keyboardnya sendiri dia tuh pakai layout 65% rapat dengan knob di bagian ujung sini. Karena ini basicnya tuh 65% normal ya, jadi ini secara ukuran keycaps nggak ada yang aneh-aneh. Bottom row-nya standar dia pakai 1,25U, spacebar-nya 6,25U, dan shift kanannya itu 1,75U. Jadi kalau kalian mau ganti keycaps bawahnya ini ke keycaps aftermarket, itu kemungkinan besar banget bakalan cocok. Soalnya lagi-lagi ya ini layoutnya bukan layout yang aneh. Tapi di sini keycaps bawahnya udah termasuk bagus ya. Dia tuh PBT double shot buat yang warna putihnya dan PBT die sub atau lebih tepatnya reverse die sub buat yang warna-warna aksennya. Tebelnya ini di sekitaran 1,3 sampai 1,4 mm udah termasuk bagus. Legendnya juga ini lumayan cakep, entah itu yang double shot ataupun yang reverse die sub kelihatan cukup oke. Sayangnya ini emang beda font sih antara yang double shot sama reverse die sub, sama palingan nih ada beberapa miss ketebalan dan alignment di modifiernya. Buat profilnya dia cherry dan teksturnya ini lebih ngarah ke halus, nggak gitu kerasa grainy, tapi nggak sampai sehalus Canon Caps misalkan. Nah terus buat case-nya, ini tuh keyboard full aluminium ya by the way, makanya nggak aneh kalau harganya tuh di atas 1 juta. Ini full alunya bener-bener full alu, bukan yang top case-nya doang atau bottom case-nya doang. Sayangnya emang ini di bottom case-nya kurang ada variasi, polosan kayak gini aja, nggak ada lekuk apapun ataupun aksen weight gitu. Ya sebenarnya bagian bottom case ini kalau pas keyboardnya lagi dipakai itu ya nggak kelihatan sama sekali ya. Cuma kan biasanya keyboard alu itu di bawahnya dikasih perintilan macem-macem lah. Tapi di sini sebagai gantinya Yunzi AL66 ini punya set glow RGB yang lumayan gede. Yang ini kelihatan banget kalau keyboardnya lagi dipakai. Gue bukan fansnya RGB, tapi ya kalau yang suka sama RGB ini jadi poin plus banget. Selain dari dia PCB-nya juga emang udah full RGB per key. Dan ini termasuk terang banget sih RGB PCB-nya, sekalipun dia ini pakai keycaps yang bukan tembus backlight. RGB-nya ini by the way bisa diatur pakai event shortcut standar atau bisa juga pakai softwarenya yang kayak gini. Standar sini pengaturan RGB per key yang benar-benar per key-nya tuh bisa kita atur mau pakai warna apaan, modenya juga banyak. Di software ini juga standar kita bisa pakai buat mapping key, utak-atik makro, dan lain-lainnya. Oh ya by the way buat kita bisa pakai softwarenya ini nggak harus ada di mode kabel, di mode wirelessnya pun bisa. Ya soalnya ini keyboard udah 3 mode koneksi, dia bisa wireless dongle 2,4 GHz, bisa bluetooth, sama bisa kabel juga. Buat switch pindah-pindah modenya ada di bagian atas kiri sini. Termasuk di sini ada port Type C, switch Mac Windows Mode buat ubah layout bottom row, sama udah ada slot dongle juga di sini. Nah, sekarang kita masuk ke part internalnya. Ini keyboard tuh pakai mounting stylenya gasket, plate-nya PC dengan flex cut yang ada lift plate panjang kayak gini buat tempatin silikon gasketnya. Ini tuh mirip-mirip kayak QK65 kali ya kalau di keyboard customnya, kurang lebih kayak gitu. Buat PCB-nya di sini dia pakai 1,2 mm dengan flex cut, udah hot swap juga, pakai TTC hot swap socket, full south facing, makanya ini keycaps bawahnya juga pakai cherry profile. Udah pakai Dr. Board juga ini buat USB-C dan switch modenya, tapi buat knobnya ini nggak pakai Dr. Board. Jadi kalau diklik tuh ya masih ikut ngayun dikit. Kalau buat baterainya ini dia pakai yang lumayan jumbo ya di 5000 mAh. Cuma gue baru pakai bentar nih keyboard sekitaran 3-4 harian kayaknya. Jadi belum tahu juga kuatnya sampai berapa lama. Terus buat foam-foaman ini udah super lengkap juga, di antara plate dan PCB dia ada poron platform, AXP switchpad, sama PET soundpad. Terus kalau di bawah PCB-nya dia udah ada poron PCB foam sama semacam EVA foam yang tipis.
Dia di sini nggak pakai silikon-silikonan sama sekali ya, isinya cuman poron AXPI sama PET. Silikon tuh kan biasa bikin muted banget, jadi ya bisa expect kalau ini keyboard nggak bakalan muted banget. Mungkin lebih ke tipikal foam board kali ya, Toki creamy, pokoknya yang tipikal pakai poron sama switch pad lah. Nanti kita bahas abis typing test aja. Sekarang lanjut dulu soal switchnya. Ini kan dia cuma ada satu varian warna ya, pakai Yunzi Milky Linear. Dari namanya ini udah jelas kalau switch ini tuh linear. Dia nih 3 pin, kunciannya pakai wing latch, pakai modelan box stem juga. Dia preloop di bagian rails, leg, sama di bagian bottom pole-nya dikit. Bottom out-nya ini full travel di 4 mm, jadi dia bukan long pole stem. Tapi ini buat bottom out force-nya gue nggak nemu detailnya sih, cuma nemu operating force-nya aja di 45 gram. Kalau based on spring dia yang panjangnya itu di 21 mm dan pakai single stage. Biasanya kalau operating yang 45 itu bottom outnya nggak jauh-jauh dari kepala 6. Buat gue sendiri ini springnya oke sih karena bobotnya kerasa pas. Nggak terlalu berat tapi nggak kelewat enteng. Jadi dipakai ngetik sehari-hari tuh nggak bikin pegel tapi nggak sampai gampang typo juga. Termasuk buat main game ya nggak kerasa pegel kalau mesti nahan beberapa key. Terus juga dari segi smoothness karena dia ini preloop jadi ya kerasa benar-benar smooth, tapi bagusnya nggak sampai berlebihan sampai kerasa terlalu becek. Yang preloop ini bukan switchnya doang ya, dia stepnya juga preloop. Yang mana ini preloopnya termasuk oke banget sih. Unit yang ada di gue ini at least ya dia nggak ada ticking atau rattle sama sekali, tapi tanpa bikin kerasa mushy. Yuk coba kita tapping test dulu. So buat feel-nya sendiri pertama mungkin soal ergonomi ya. Ini kan case-nya fix ya, dia nggak punya kickstand atau apapun karena ya ini pakai alu case juga. Dia angle-nya tuh oke sih, nggak yang rata atau no kick banget. Cuma emang di sini dia front height-nya tuh lumayan tinggi kalau gue refernya ke keyboard custom. Ini dia ada di sekitaran 21 mm. Tapi buat ukuran keyboard pre-built dengan gasket mount yang gasketnya itu kerasa empuk dan ini full foam, rasanya ya masih masuk akal kalau front height-nya itu di 21 mm. Nah kalau dari segi feel gasketnya sendiri ya ini simply empuk sih rasanya. Tapi nggak sampai yang terlalu flex atau lembek banget. Mungkin karena banyak foam juga di dalamnya ya. Jadi dia tuh kayak ada di tengah-tengah lah, nggak yang masuk ke stiffer side-nya gasket mount. Tapi nggak sampai yang melehoy empuk banget juga kayak J-Reese Lucky dan sejenisnya. Kalau buat suara ya sesuai ekspektasi, dia suaranya tipikal foam board banget, creamy, talky. Suaranya di sini cukup rata, nggak ada casping, nggak ada spring ping, minim hollow juga. Palingan ini ada sedikit suara tambahan plastiki dari keycapsnya pas baru nyentuh keynya ya, sama plastiki bottom out sih karena dia plate-nya pakai PC juga. So palingan itu aja sih yang bisa gue bahas soal Yunzi L66 ini. Overall buat di harga 1,5 jutaan, simpelnya ini keyboard bagus. Gue jujur aja nggak nemu kekurangan yang signifikan atau yang berarti dari keyboard ini ya. Palingan itu tadi sih soal legend keycapsnya yang emang belum seperfect itu. Sama ini buat di bagian chamfer bawahnya ini masih kurang halus dikit kalau gue refernya ke keyboard custom. Lagi-lagi ini harganya 1,5 juta dikasih fitur yang sangat lengkap jadi rasanya masih wajar, apalagi di bagian bawah-bawah sini nih jarang banget buat kesentuh. Tapi di luar dari itu semua ya ini CNC-nya oke kok, bagus, rapih, anodize-nya juga rapih, lumayan halus dan gak ada belang-belang sama sekali. Oh ya ini keyboard karena alu case jadi ini beratnya lumayan nih di sekitaran 1,1 kilo. Kalau dari segi fitur, kelengkapan, suara, feel kayak udah gue bahas semua ya. Intinya menurut gue cakep banget sih buat di harga 1,5 jutaan. Fiturnya udah lengkap, kondisi stoknya pun udah bagus, udah langsung siap dipakai. Udah kelihatan targetnya cocok buat yang mau upgrade dari keyboard pre-built under 1 juta apalagi yang case-nya plastik ya. Atau mungkin dari keyboard gaming yang bahkan berjuta-juta juga mostly case-nya plastik kan. Atau ya buat yang suka koleksi keyboard, yang suka sama keyboard pre-built premium, ini oke sih. So, paling sampai sini aja videonya tentang Yunzi L66 ini. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.